Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Terima kasih sudah masuk ke YouTube saya ya. Jadi hari ini kita bahas yang ringan-ringan saja. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin atau sudah bersertifikat FSI, tentunya pengen tahu gimana sih cara mengeceknya lembaga sertifikasi itu sudah terakreditasi atau belum, atau statusnya masih valid atau belum, atau posisinya approve, suspend, atau masih maju menuju lembaga sertifikasi. Jadi lembaga sertifikasi pun mengajukan diri ya ke akreditasinya. Jadi apakah di approve atau tidak itu kembali ke hasil akreditasinya. Jadi mirip kayak Bapak Ibu mengajukan sertifikat ke lembaga audit untuk melakukan audit dan terbilang sertifikat. Lembaga sertifikasi juga sama. Jadi mereka juga mengajukan sebagai lembaga sertifikasi dan diaudit oleh lembaga akreditasi. Nah, di konteks FSI, lembaga akreditasi yang ada itu namanya ASI. Ini singkatan dari Accredited Service Internasional. Jadi websitenya di ASI seperti terlampir di slide ini. Ibu bisa lihat nantinya di website, tinggal klik aja sesuai dengan di website tampilannya, maka akan keluarlah seperti ini. Jadi saya klik dulu, saya ulang. Nah, keluar seperti ini. Jadi tinggal cari misalnya di resource, nah, klik find CAB. Nah, inilah muncullah ini. Find CAB, sertifikat body. Nah, karena kita konsentrasi mencari yang FSI, kita lihat aja di pilihan. Ada program, technical source, status. Nah, program ini karena kita mencari FSI, jadi FSI aja. Ini ada beberapa ya, beberapa pilihan ya. Kalau FSI yang kita bahas, MSI itu marine, produk-produk kelautan, terus LSPO itu produk sawit. Jadi beda-beda. Jadi karena kita cari FSI, kita cari FSI. Ya, FSI ada dua. Jadi ada yang COC, COC itu berarti yang pabrik. Jadi lembaga sertifikasi yang berhak melakukan audit untuk kategori FSI COC di pabriknya, FSI FM itu di hutannya. Jadi ada dua pilihan. Kita yang pertama cari yang di COC dulu. Terus kemudian ada status. Statusnya ada beberapa pilihan ya. Ada yang accredited, artinya sudah di approve, ada juga yang disuspend, ada juga yang baru masuk, ada juga yang dicabut. Ini status dari lembaga sertifikasi tersebut. Ini seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Kita cari misalnya yang FSI, yang akreditasi, yang di-approve kita tadi dulu. Maka automatically di sini akan muncul semua lembaga sertifikasi yang sudah di-approve dan beroperasi di negara mana. Contoh kita lihat punyanya Soil Association, ini nomor sertifikat, nomor akreditasinya, ini programnya, ini ada FSC COC, ini ada SCOC-nya. Terus ini beroperasi di negara mana saja. Ini skop sertifikatnya. Jadi dia boleh melakukan audit di negara mana saja. Terus statusnya ini approve. Kita klik salah satunya, misalnya soil. Nah, kita akan muncul ini secara detail. Jadi kalau ibu mengajukan audit ke lembaga sertifikasi namanya soil, nah itu beroperasi di Indonesia itu boleh karena status mereka masih valid dan skopnya COC ada, pabrik ada. Jadi cara mengajukannya kurang lebih seperti itu. Nah, ini skop sertifikatnya yang mereka terbitkan. Nah, kita lihat lebih detail lagi. Ini adalah negara-negara mana aja yang di cover oleh soil ini. Apakah Indonesia ada? Kita lihat. Nah, di Indonesia ada. Jadi Indonesia covernya ada seperti ini. Audit service, writing dan sebagainya. Nah, kebetulan di Indonesia diwakili oleh PT Mutu Agung Lestari, ini yang di Bogor ya. Jadi ini asosiasinya ataupun yang di Indonesia melakukan audit FSC COC atas foto agung atas nama Soil Association ya, kalau lebih seperti itu. Jadi masih valid. Jadi kalau Bapak Ibu diaudit oleh Mutu Agung, itu artinya status Mutu Agung sudah terakreditasi dan itu statusnya masih valid sampai hari ini di 13 November 2024. Itu cara mengeceknya. Kalau kita coba cek yang lainnya, misalnya FSI, CUC, kemudian statusnya akreditasi. Kita coba yang lainnya yang ada di Indonesia aja ya, yang setahu saya. Jadi dia akan lebih mudah. Nah,
BV di Indonesia juga ada. Control Union, kita cek Control Union. Nah, ini data Control Union, skopnya di sini COC ada, accreditation approve. Nah, ini standar yang dipakai di Indonesia. 03 artinya pabrik, 004 itu trademark, 005 itu logo. Jadi ini recycle juga. Jadi kalau Bapak Ibu udah ada tulis CU memulai bahan baku reklaim material atau kostum itu boleh mereka. Jadi melakukan hak audit juga bisa di sini. Oke, terus lanjut ke ini. Ini adalah wilayah kontrol union yang beroperasi. Yang lebih seperti itu ya. Cara pengecekannya. Kemudian kita coba cek lagi misal yang ada di Indonesia. FSC-COC approve. Ini status masih approve semua. Kemudian misalnya siapa ya yang ada di Indonesia. Nah itu ya. Coba kita cek salah satu ini juga COC nya ada 4004. Ini dari SCS ya, SCS Global itu ada. Nah, ini SCS Indonesia, ini monitoring ISC Indonesia sudah ada, jadi wilayahnya di Indonesia pun ada. Nah, kurang lebih seperti itu cara mengecek lembaga sertifikasi apakah masih valid atau tidak. Ini cukup banyak, tinggal ibu bapak klik satu-satu aja, coba satu-satu apakah valid atau tidak. Nah, kita cek yang FM. Nah, jadi tidak semua pabrik punya FM ya, kita cek satu-satu. FM itu hutan, Forest Management Unit. Sesi kita cek FM, statusnya adalah akreditasi. Nah, ini yang FSC FM. FM itu Forest Management Unit. Ya, kita coba cek satu lagi yang sini. Nah, ini dari SK Associated Generated Surveillance SA. Ini dia punya standar untuk ngecek FSC FM all valid FM standar. Nah, ini artinya kan mereka boleh melakukan audit FSC COC untuk kategori FM hutan ya. Itu yang tersedia di informasi ini. Ya, ini WT-nya yang di Indonesia ini boleh melakukan audit FSC FM. Nah, terus kalau misalnya pengen tahu FSC COC yang lembaga auditnya di suspend, boleh. Di sini kita coba klik withdraw itu suspend. Nah, ini akan ketahuan lembaga sertifikasi mana yang di suspend. Nah, itu tinggal cek di sini mana statusnya yang withdraw di suspend. Nah, ini ada kurang lebih seperti itu. Terus kalau statusnya kita lihat lagi misalnya COC statusnya di aplikan apakah ada. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang lagi mengajukan diri ya, tapi belum di approve ya, aplikan artinya masih di proses ya, mereka belum boleh melakukan audit ya. Secara garis besar bagaimana cara mengecek lembaga audit apakah sudah terakreditas atau belum, statusnya masih valid atau belum, atau boleh mengaudit skema apa aja. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa melakukan validasi ya secara online lembaga tersebut. Kalau misalnya Bapak Ibu punya produk grupnya reclaim material atau barang bekas, maka di sini harus dicek juga 40007 yang tadi yang di scope-nya itu harus tercantum. Nah, kalau contohnya adalah misalnya kita ambillah ini 40. Nah, ini reclaim material. Jadi perusahaan ini atau lembaga audit yang tercantum di sini boleh melakukan audit dengan skop 40007. Jadi reclaim material atau barang bekas ataupun kayu-kayu bekas, terus kertas-kertas bekas itu boleh. Jadi ini skop yang
boleh dilakukan audit oleh lembaga audit tersebut. Jadi itu cara memilihnya agar tidak salah memilih lembaga sertifikasi. Ternyata statusnya misalnya suspend, maka nggak akan diproses itu auditnya oleh lembaga sertifikasi tersebut. Ya ini buat pengetahuan dari Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui bagaimana status dari lembaga sertifikasi tersebut di website ini. Ya ini lembaga akreditasinya. Ya itu aja sharing dari saya malam ini. Terima kasih atas mampir ke YouTube kita. Salam.